Banyak pejabat Indonesia yang senang curhat kepada publik dan salah satunya adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Dia menyampaikan kekhawatirannya kalau sampai BUMN kita tumbang, maka perekonomian nasional juga akan menghadapi masalah serius. Karena BUMN kita berkontribusi setidaknya sepertiga terhadap produk domestik bruto. Persoalannya adalah kalau kita bicara kualitas BUMN tidak bisa dilepaskan dari kualitas komisaris dan direksi yang ditunjuk oleh pemerintah. Disitulah persoalan muncul karena banyak komisaris BUMN ternyata diambil dari para relawan dan pendukung-pendukung Pak Jokowi di masa lalu. Hai guys, gimana nih malam minggu lu? Ya semoga aja menyenangkan ya. Ada banyak cara untuk ngisi malam minggu, mungkin lu lagi santai-santai di rumah ya dengan keluarga, atau mungkin juga lu lagi hangout dengan teman-teman di kafe. Nah buat yang gini nih hati-hati ya bro, kita bagaimanapun masih diintai nih sama COVID-19. Jadi kalau lu mau hangout sama teman, saran gua hangout virtual. Gua pernah loh bro, hangout virtual sama temen gua gitu ya, beberapa temen nih kita kangen pengen ngobrol, tapi kebetulan satu temen gua ini, dia baru aja belum lama ya 2 minggu sebelumnya itu didetek positif COVID-19 ya. Tes terakhir sudah negatif, tapi dia masih harus isolasi mandiri. Nah, kita kangen ngobrol-ngobrol, kita sepakatin akhirnya hangout virtual di rumah masing-masing, tapi menikmati menu makanan yang sama. Jadi kita pesen tuh lewat GoFood gitu ya, menu yang sama, ketiga alamat dan kita di kamera gitu makan. Ya lumayan asik ya, walaupun nggak bisa tos-tosan ya. Oke Bro, ini gue melihat ada satu curhatan dari Pak Erick Thohir ya, Menteri BUMN kita. Jadi intinya dia sangat mengkhawatirkan kalau sampai BUMN kita rontok nih ya, badan usaha milik negara kita rontok dan kalah bersaing ya. Bisa kalah oleh swasta, bisa juga kalah oleh perusahaan-perusahaan asing. Nah, bisa kita pahami ya, wajar kalau Erick Thohir khawatir karena kalau kita lihat PDB nih ya, produk nasional kita, produk domestik bruto kita, itu sepertiganya disumbang oleh BUMN. Ya, jadi lu bayangin nih kalau sampai BUMN kita kenapa-napa, ini akan punya dampak yang dahsyat untuk perekonomian kita secara nasional. Artinya memang di tangan Pak Erick Thohir lah tanggung jawab yang besar banget untuk memastikan BUMN kita bisa dikelola dengan cara-cara yang profesional ya. Di situ ada good governance ya, ketatalaksanaan yang baik gitu ya. Dan kemudian juga bisa sangat profitable karena itu menjadi salah satu sumber keuangan negara. Ya, kita tahu ya, salah satu sumber keuangan, sumber kas negara itu adalah dividen ya, pembagian keuntungan yang diberikan oleh BUMN tadi. Nah, guys, kalau kita bicara kekhawatiran Pak Erick Thohir tentang performa dari BUMN ini, salah satu yang harus ditelisik tentunya adalah kualitas SDM-nya. Iya nggak sih? Kan kalau lu punya organisasi atau lu punya bisnis ya, mungkin punya perusahaan begitu, kita tahu bahwa dari semua sumber daya kunci yang harusnya benar-benar kita perhatikan adalah human capital, sumber daya manusia. Ya percuma lu punya produk yang bagus, lu punya market yang bagus begitu ya. Tapi kalau SDM-nya ngaco kan ya, itu akan susah untuk menjadi perusahaan yang tumbuh sebagai satu perusahaan yang kompetitif. Nah bro, tentu kalau kita bicara SDM, kita tidak bicara yang bawah-bawah dulu ya, pegawai gitu, enggak ya. Pasti yang paling kunci ya, paling penting adalah kita bicara yang paling atas. Para pengurusnya ya, siapakah yang kita sebut pengurus BUMN? Mereka adalah komisaris dan direksinya. Nah, artinya apa? Salah satu tanggung jawab dari Kementerian BUMN yang dipimpin Erick Thohir memastikan proses seleksi ya untuk menempatkan orang-orang di jajaran pimpinan BUMN itu melewati satu rangkaian ya tahap-tahap yang benar-benar transparan, tahap-tahap yang fair dan itu mampu menguji apakah para kandidat ini memiliki skill set yang dibutuhkan untuk mengelola BUMN tadi. Nah, berkaitan dengan ini, Bro ya, Pak Erick Thohir dan juga staf khusus di Kementerian BUMN Arya Sinulinga menjamin bahwa nggak ada nih katanya titip-titipan gitu ya di dalam penetapan pimpinan BUMN.
Erick Thohir tegas mengatakan nih, saya nggak bisa diancam-ancam katanya. Loyalitas saya cuma satu, yaitu kepada presiden, kepada Pak Jokowi. Gue jadi pengen bertanya, ini kalau yang maksa Pak Jokowi gimana? Oke, ya, kembali lagi. Eh, Erick Thohir juga menegaskan bahwa pimpinan BUMN ini dipilih dari satu talent pool ya. Jadi ada talent pool ya, ini adalah satu kolam lah ya. Nama-nama kandidat-kandidat potensial dan setiap akan ditempatkan di BUMN-nya ini senantiasa dikonsultasikan ya dengan menteri-menteri teknis yang terkait. Misalnya untuk BUMN perbankan gitu ya, itu pasti akan dikonsultasikan dengan Menteri Keuangan. Sementara kalau kita bicara BUMN karya misalnya itu akan didiskusikan dengan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri PUPR ya. Misalnya seperti itu. Ini pengakuan dari Erick Thohir dan Arya Sinulinga sebagai staf khususnya. Nah, tapi guys, tentu saja ya di dunia yang sangat terbuka sekarang di era digital ini, masyarakat atau publik punya Punya kemampuan nih untuk mengcompare apapun statement yang dikeluarkan oleh pejabat negara itu dengan sumber-sumber yang lain ya, sumber-sumber berita gitu. Ya mungkin saja ya berita-berita tadi itu tercecer di banyak media. Tapi kan publik senang sekali tuh yang ngumpulin ya potongan-potongan berita tadi kayak nyusun puzzle gitu. Dan dari situ akhirnya ngambil kesimpulan, apa sih sebenarnya yang terjadi? Atau apakah statement dari seorang pejabat negara, statement dari seorang pejabat publik itu layak untuk dipercaya? Ya tadi kan ya intinya Pak Erick Thohir menegaskan bahwa nggak ada titip-titipan, semuanya profesional ya, sesuai dengan asas-asas meritokrasi. Orang akan ditempatkan, ya orang terbaik akan ditempatkan pada posisi yang tepat. Nah, kemudian orang jadi bertanya-tanya, kalau statement Pak Erick Thohir tadi benar, harusnya kan BUMN kita itu sehat walafiat. Iya nggak sih? Ya, harusnya sehat walafiat. Tapi kemudian data tuh berkata lain bro, ya. Gua ungkap satu dua aja deh ya, yang lain lo bisa browsing sendiri, lo bisa cek. Sehat nggak sih BUMN kita? Misalnya salah satunya adalah Waskita Karya. Ini BUMN karya ya, salah satu BUMN karya. BUMN karya itu BUMN yang lebih banyak urusannya membangun infrastruktur yang gitu-gitu tuh ya, itu namanya BUMN karya. Kita punya banyak ya, ada PT Pembangunan Perumahan ya kan, ada Adikarya, Waskita Karya, Istaka Karya, apalagi pokoknya yang belakang-belakangnya karya deh gitu ya. Nah, golongan karya nggak masuk ya. Kalau golongan karya itu partai. Itu contoh one liner yang nggak lucu ya. Oke, kembali ke topik. Nah, Waskita Karya ini bro ya, ini sekarang punya beban hutang sekitar 90 triliun. Oh gila ya, gede bener. Dan akibatnya sekarang ya manajemen dari Waskita Karya ini harus menanggung bunga 4,7 triliun. Gua yakin nih kalau gua nih jadi direksinya pusing, gua nggak bisa tidur ya. 4,7 T itu cuma bunga doang. Ya kita nggak tahu apakah pendapatan rutin dari Waskita Karya cukup untuk membayar beban bunga tadi. Nah, bro, kita lihat yuk ya. Jajaran direksinya Waskita Karya ya. Pas gua cek salah satunya adalah jagoan kita yaitu Fajrul Rahman. Seingat gue ya Fajrul Rahman ini sebelumnya adalah komisaris utama dari Adikarya. Ya sekarang dia di Waskita Karya. Masih ngerangkap jadi jubir presiden ya kalau gue nggak salah. Walaupun gue juga udah lama banget nggak dengar Fajrul Rahman ngomong nih dalam kapasitasnya sebagai jubir presiden. Lah gue jadi pengen bertanya nih ya, sebenarnya dalam kondisi perusahaan ini kita jadikan Waskita Karya sebagai studi kasus ya. Dalam kondisi perusahaan yang seperti ini ya terlihat hutang yang sangat besar, kemudian beban bunganya juga sangat berat. Kira-kira peran komisaris seperti Fajrul Rahman apa ya? Ada nggak sih perannya untuk memberikan arahan ya, ngajak direksi untuk brainstorming gitu ya, kemudian juga memberikan bantuan begitu, ada apa enggak? Gua nggak tahu. Harusnya kan kalau kita refer ke undang-undang ya, tugas utama komisaris itu adalah mengawasi dan memberikan nasihat. Ya tentu dalam artian yang seluas-luasnya terkait dengan peran-peran direksi dalam memimpin perusahaan menjalankan bisnisnya. Nah, apakah seorang seperti Fajrul Rahman menjalankan itu? I don't know. Ya. Kemudian juga satu lagi kita ambil contoh adalah PT Pelni ya. Ini BUMN pelayaran kita ya. Yang lagi marak nih belakangan ini dibicarakan bukan karena prestasinya di dunia pelayaran tapi karena pembatalan kegiatan ceramah Ramadan.
Kacau ya. Ada BUMN dibicarakan di publik bukan karena prestasi bisnis, tapi karena pembatalan ceramah Ramadan. Gua yakin cuman terjadi di negara 62 ya, 62 itu Indonesia. Nah, si Pelni ini tahun lalu ya itu merugi sekitar 862 miliar ya. Konon ini terjadi akibat pandemi COVID-19. Nah, kita bisa paham ya, karena kan ini perusahaan pelayaran ya, jadi pendapatan utamanya dari mana? Dari penumpang kan yang menggunakan kapal-kapalnya Pelni. Ya lu tahu dalam situasi PSBB, dalam situasi pembatasan, orang takut tertular COVID, orang membatasi mobilitas ya. Tahun lalu ya, mudik dilarang ya, walaupun tahun lalu tuh mudik dilarang, pulang kampung boleh ya. Tahun ini mudik dilarang lagi gitu ya. Bisa dibayangkan ini pukulan yang berat ya bagi perusahaan pelayaran seperti Pelni. Tapi maksud gua harusnya kan para pengurus perseroan ya direksi dengan arahan atau bantuan dari komisarisnya melihat ini sebagai sebuah challenge. Ya nggak sih? Ya tugas mereka untuk mencari terobosan-terobosan apa nih supaya bisa keluar dari kondisi krisis ini. Karena ya sepemahaman gua, karena gue juga punya bisnis ya. Kalau situasinya baik-baik saja, marketnya terbuka lebar, tidak ada krisis ya segala macam, perusahaannya bagus, bisa growth gitu ya, bisa grow itu sih nggak hebat ya, nggak butuh direksi, nggak butuh komisaris ya, itu pilot otomatis aja jalan sendiri gitu. Justru butuh direksi, butuh komisaris yang mumpuni untuk apa? Untuk memimpin perusahaan keluar ya dari situasi krisis tadi dan kembali ke track yang tepat gitu. Nah, di sini menarik nih untuk kita diskusiin ya. Ini nyambung podcast gua sebelumnya tentang ini. Tadi gue bilang ya, Pelni ini belakangan disorot bro oleh banyak pihak. Itu bukan karena prestasinya, bukan ya. Tapi karena pembatalan ceramah Ramadan. Ya gue ulang sedikit ya background story-nya. Jadi kerohanian Islam di Pelni kan lu tahu ya di setiap perusahaan tuh biasanya ada unit kerohanian Islam lah ya yang untuk membina mental pegawai-pegawai yang merupakan umat muslim gitu ya dan bagus banget kan sebenarnya ya ini bisa membangkitkan spirit gitu ya meningkatkan motivasi kerja ya mendorong supaya kita jadi pegawai yang jujur yang punya integritas gitu ya jadi harusnya BUMN instansi-instansi pemerintah tuh bersyukur kalau kegiatan-kegiatan kerohanian itu bisa tumbuh subur gitu ya. Bukannya justru dicurigai macam-macam. Nah, ini unit Qurani Islamnya dalam rangka Ramadan gitu, itu menjadwalkan kajian-kajian rutin. Sebenarnya kajiannya secara online ya, jadi nggak menggunakan fasilitas dari perusahaan ya, cuman fasilitas Zoom doang. Paling banter apa sih menggunakan nama perusahaan ya kan? Kajiannya ini kajian pegawai-pegawai Pelni, kira-kira begitu ya, pakai logo perusahaan pastinya. Nah, ada beberapa nama tuh ya. Ada Ustadz Firanda Andirja, ada Ustadz siapa? Syafiq Reza Basalamah, ada lagi nah ini Kiai Haji Khalil Nafis dan beberapa nama yang lain. Nah, belakangan jadi rame karena apa? Karena ternyata kajian tadi dinyatakan ilegal, dibubarkan, dibatalkan, tepatnya begitu. Ya, alasannya karena panitianya ketika mengumumkan keluar ya menggunakan nama perusahaan yang tidak mendapatkan izin dari direksi Pelni. Yang lebih seru lagi yang mengumumkan ke publik ya lewat Twitter ini adalah komisaris independen yang baru saja ditunjuk yaitu Kristia Budiarto. Nah, nama panggungnya ya di medsos adalah Dede Budiarto @KangDede78. Ya, ya lu yang banyak bertualang berselancar di medsos tahulah sosok ini ya. Sosok ini sebenarnya punya sejarah panjang ya dalam urusan-urusan permedsosan ya sebagai penggiat medsos ya dalam kurung influencer dalam kurung buzzer ya. Dede Budiarto ini sudah join dengan satu tim yang namanya Jasmev ya. Ini adalah Jokowi Ahok sosial media istilahnya itu pokoknya relawan lah ya, relawan sosial medianya Jokowi Ahok di Pilkada DKI tahun 2012 ya, bersama banyak yang lain. Nah, jadi rupanya Pak Jokowi memang dari awalnya sudah sadar medsos gitu ya, bahwa medsos adalah satu kekuatan besar untuk menginfluence para pemilih. Terus berlanjut ya di Pilpres dan seterusnya. Nah,
Kita lihat memang ya belakangan ada kecenderungan ya, relawan-relawan, Pak Jokowi ya, itu kemudian mendapatkan posisi-posisi yang cukup strategis ya di BUMN, dalam hal ini adalah kursi, sebagai komisaris BUMN. Walaupun kalau kita lihat khusus buat Kang Dede ini sebenarnya agak telat ya, karena dia sudah bantu Pak Jokowi sejak tahun 2012, tapi baru saja belakangan ini mendapatkan jatah kursi, sebagai komisaris independen di PT Pelni. Nah, Bro, beliau ini nih ya yang di medsosnya mengumumkan bahkan dengan sangat tegas mengatakan ya lu lihat nih di statementnya dia mengatakan bahwa ini sekaligus warning kepada seluruh BUMN ya agar tidak ragu-ragu untuk menindak mereka yang terlibat dalam radikalisme ya itu dipecat atau mungkin bahkan diberangus gitu itu kata-katanya sangat-sangat keras. Yang juga bikin publik kaget ya itu diberitakan pula bahwa pejabat Pelni yang terlibat atau terkait dengan penyelenggaraan ya rangkaian kajian Ramadan tadi juga sudah dicopot dari jabatannya. Dahsyat banget ya. Gue jadi mikir ya. Sebenarnya apa sih job desk dari seorang komisaris gitu. Ini kok komisaris jadi mirip-mirip takmir masjid yang menentukan penceramah ini boleh, penceramah ini nggak boleh dan seterusnya dan seterusnya. Gue jadi ingat ada satu proverb ya dalam bahasa Inggris nih, proverb itu peribahasa ya, ungkapan lah gitu ya. Yang mengatakan begini, the wolf changes only his coat, not his character. Jadi yang namanya serigala itu cuma mengganti kulitnya, mengganti mantelnya, jubahnya gitu ya kira-kira. Tapi tidak mungkin mengganti karakternya, sekali serigala tetap serigala. Enggak, gue nggak nyebut siapapun serigala. Namanya kan ini adalah apa sih, tamsil aja, tamsil itu perumpamaan ya. Jadi intinya ingin digambarkan orang itu bisa aja berganti-ganti posisi ya, berganti-ganti jabatan, berganti-ganti kartu nama, tapi yang namanya karakter asli itu agak susah ya. Ya karena menetap ya, nyaris menetap. Poin gua adalah bisa jadi ya Kang Dede ini memang sekarang jadi komisaris, bukan bisa jadi memang ya, jadi komisaris di PT Pelni, komisaris independen. Tapi bisa jadi ya karakter dasar Kang Dede yang sudah sangat menjiwai gitu ya sebagai buzzer ya, itu nggak hilang gitu loh. Ya makanya kalau lu lihat tadi statementnya kan tuh statement-statement buzzer banget ya, berangus ya, jangan dikasih celah, habisi ya, kira-kira kayak gitulah. Lu lihat lagi kalimatnya. Itu kan karakter kalimat-kalimat provokatif yang kita sering lihat di media sosial dari akun-akun para buzzer RP. Ya, terkait dengan tidak terkait langsung sih ya, gue inget ya, waktu ini terkait Kang Dede, waktu Pak Gubernur Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta itu diberitakan positif COVID-19 dan mulai melakukan isolasi mandiri. Ya, ada tweet tuh dari Kang Dede yang bikin gua kaget pas baca. Tweetnya bunyinya gini, ya, harusnya kita bersyukur katanya gitu ya, Gubernur Anies tuh kena COVID, positif COVID. Karena akhirnya ada yang positif dari gubernur pilihan umat. Beuh, itu kan pedes banget ya, provokatif menurut gua. Ya, nggak tahu ya, gue sih ngebayangin aja kalau statement dengan nada-nada yang sama dikeluarkan oleh pihak yang berseberangan dengan pemerintah terhadap sosok yang ada di kubu pemerintah, hampir yakin gue ya itu sudah dikategorikan sebagai hate speech dan diperkarakan ke polisi. Ya cuma karena yang melontarkan adalah Kang Dede, yang jelas-jelas adalah buzzernya pemerintah ya jadi ya seperti biasa ya, aman, damai, sentosa, sejahtera. Ya, jadi itu bro, poin gua balik lagi ya ke masalah tadi problematika BUMN ya. Bayangan gua dengan kondisi PT Pelni yang secara keuangan nggak baik-baik aja gitu ya, itu perlu full forces ya. Komisaris dan direksi itu perlu kompak bersama-sama duduk bareng memikirkan strategi untuk mencari terobosan-terobosan ke depan agar COVID-19 itu tidak selalu dijadikan apa kambing hitam dari kerugian dan dari tidak performnya ya manajemen PT Pelni dalam mengelola perusahaan. Ya sangat disayangkan kalau ada satu komisarisnya yang sibuk ya dengan radikal-radikal yang nggak jelas gitu loh. Ya terus terang ya gue sebel ya dengan istilah radikal-radikal ini. Kenapa? Karena dulu nggak ada dan kita baik-baik aja. Hubungan antar pemeluk agama baik-baik aja. Ya nyaris tidak ada kasus-kasus intoleransi. Kenapa sekarang jadi banyak gitu ya. Ya gua khawatir ini memang dengan sengaja dipanas-panasi antara lain lewat bukan mulut ya, lewat jari jemarinya para buzzer ya di media sosial tadi.
Nah, Bro, artinya gue ingin menggugat ya statement dari Pak Erick Thohir yang tadi mengatakan bahwa penunjukan para komisaris direksi itu purely professional. Ya, karena kalau kita lihat di berita ya, itu betapa banyak relawan Jokowi yang kemudian diberikan kursi komisaris dan itu pun ternyata kurang ya. Kalau kita lihat nih, kelompok-kelompok relawan tadi, ya lu lihat beritanya senantiasa mendesak Pak Erick Thohir mengatakan ini masih kurang nih, ayo kasih lagi, tambah lagi gitu. Jadi gue bayangin ya, Pak Erick Thohir mungkin bingung juga kali ya menghadapi berbagai tekanan ini. Dikasih salah, nggak dikasih ya salah, tapi jelas lebih salah lagi kalau ngasih sebenarnya. Karena tadi ya nasib BUMN kita ini menjadi dipertaruhkan. Jadi Bro, menurut gua ya, ini nampaknya Pak Erick Thohir harus jujur-jujur saja ya. Kalau tadi bilang ada kompetensi di situ, ada meritokrasi, ada talent pool. Jadi gue pengen nanya ya, orang seperti Kang Dede ini masuk talent poolnya dari sebelah mana gitu? Ini ada satu lagi ya catatan kecil yang gua mau sampaikan. Tentu tidak dengan maksud untuk mempertentangkan SARA terutama antar agama dan lain-lain. Poin gua adalah seorang pejabat publik termasuk komisaris dari sebuah BUMN, yaitu kan pejabat publik ya, itu harus punya integritas, harus punya kejujuran, identitasnya harus jelas. Nah, nih gua lihat-lihat ya di media nih gua jadi bingung ya. Yang bikin gua bingung adalah sebenarnya Kang Dede ini Muslim, Katolik, atau apa. Buat gua nggak masalah apapun itu, yang penting jelas gitu ya. Kenapa? Karena dalam statement dia di tweetnya tahun 2014 misalnya, ketika mengucapkan selamat Natal, beliau mengatakan dirinya Muslim. Demikian pula ada satu tweet nih, lo lihat tahun 2015 gitu ya, ya dia juga menyatakan bahwa dirinya Muslim. Tapi yang menarik ada tweet tahun 2017 di mana dia mengatakan bahwa saya seorang Katolik. Gue nggak tahu apakah Kang Dede berpindah agama atau Kang Dede agamanya fleksibel atau apa, I don't know. Ma poin adalah bukan masalah Katoliknya atau Muslimnya atau Protestannya atau Hindunya. Gue nggak rela aja kalau seorang pejabat publik menjadikan agama sebagai alat politik. Gua nggak rela aja kalau seorang pejabat publik ternyata terbukti tidak punya integritas atau berbohong kepada publik mengenai identitas dirinya. Atau yang lebih parah lagi, ketika seorang pejabat publik mempermainkan hal-hal yang berkaitan dengan agama untuk kepentingan politik. Nah, kepada Pak Erick Thohir, kalau Pak Erick tadi mengeluh ya, bukan mengeluh ya, curhat lah tentang BUMN yang dikhawatirkan bisa punah, BUMN itu bisa ambruk dan ekonomi nasional akhirnya akan ambruk. Rasa-rasanya langkah pertama adalah membersihkan BUMN dari orang-orang yang merupakan free rider yang justru tidak tahu apa yang harus dikerjakan sebagai komisaris-komisaris BUMN. Dan mungkin Kang Dede adalah salah satunya. Itu aja dari gua, saya Tough Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.